Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Ikhlisul niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, kita bisa melaksanakan kajian rutin kita, membahas kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan istiqomah, sehingga kita bisa melaksanakan kajian ini dengan rutin, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa assalam, marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan pada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Karena itu di hari yang baik ini, marilah kita perbanyak baca sholawat sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, untuk pembahasan kita pada siang hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang masalah li'an, ya, tentang furqatul li'an, perceraian yang perceraian li'an, ya. Yaqul rahimahullah, wa idza rama ar-rajulu zawjatahu biz-zina fa 'alayhi haddul qadhfi. Illa an yuqima al-bayyinata aw yula'i. Wa idza rama, dan jika menuduh, wa idza rama, dan jika menuduh siapa ar-rajulu, seorang laki-laki atau suami, zaujatahu, terhadap istrinya, bizina, dengan zina, fa alaihi, maka atas ar-rajul haddul qadhfi atau haddul qadhafi, had, ya, hukuman haddul qadhaf, ya. Illa an yuqima al-bayyinata, illa an yuqima, kecuali mendatangkan, menegakkan, ya, siapa ar-rajul al-bayyinata, saksi, kecuali bisa mendatangkan saksi.
au yula'in atau melakukan li'an, sumpah li'an. Jadi kalau misalnya seorang suami menuduh istrinya berzina, maka dalam syarat Islam, kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, ya, al-bayyinah itu apa? Bukti, ya, dalil. Buktinya dengan mendatangkan 4 orang saksi, ya. Jadi kalau misalnya seorang suami menuduh istrinya berzina, maka kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, yaitu mendatangkan 4 orang laki-laki yang adil, ya, yang melihat dengan mata kepala mereka perbuatan zina itu. Jadi kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia mendapatkan hukuman qadzaf. Karena menuduh zina tanpa bukti itu kena haddul qadzaf. Ya. Kalau dia bisa mendatangkan bukti itu, bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya, laki-laki yang benar-benar melihat dengan mata kepala mereka perbuatan zina. Perbuatan zina itu bukan hanya melihat seorang laki-laki menindih perempuan tanpa busana, tidak hanya sekedar begitu. Jadi kalau hanya begitu itu tidak belum bisa dijadikan bukti yang, jadi harus benar-benar 4 orang semuanya ini, 4 orang ini laki-laki ini benar-benar melihat dengan mata kepala, ya, mohon maaf, keluar masuknya benda itu, gitu ya. Bukan hanya sekedar menindih, paham kan ya? Ini kan sudah semester akhir semua paham lah ya. Jadi kalau tidak bisa begitu, kalau hanya sekedar melihat mereka 4, misalnya 4 orang ini hanya melihat mereka tanpa busana, 1 orang melihat keluar masuknya itu, ini belum bisa karena harus keempat-empatnya, ya, keempat-empatnya melihat betul-betul dengan melihat mata kepala itu, betul-betul melihat itu, gitu loh ya. Kalau tidak bisa mendatangkan itu, berarti dia berhak dihukum haddul qadzaf, karena menuduh zina tanpa bukti. Jadi tanpa bukti. Jika tidak bisa mendatangkan bukti, berarti apa? Yula'in. Yula'in apa? Melakukan sumpah li'an. Ya. Melakukan sumpah li'an. Jadi yula'in az-zawjah, gitu ya, melaknat, sumpah li'an itu dengan melaknat istri yang dituduh zina itu. Jadi bersumpah dengan melaknat istri yang dituduh zina itu berdasarkan perintah hakim atau qadhi, ya. Jadi dia ini datang kepada qadhi atau kepada hakim, ya. Nanti qadhi nanti akan mendatangkan sekelompok orang, ya. Minimal itu 4 orang. Jadi dia nanti akan dibawa di depan ke masjid, ya, akan dibawa ke masjid, kemudian dia melakukan sumpah li'an itu di depan kelompok orang, ya, jamaah minan nas. Maka di sini fayaqulu 'indal hakim,
fil jami' 'alal mimbar fi jama'atin minan nas. Fayaqulu, maka berkata siapa ar-rajul 'indal hakim, di sisi hakim, ya, di depan hakim, fil jami', di masjid jami', di masjid jami', di masjid jami', ya, 'alal mimbar, di atas mimbar, fi jama'atin minan nas, di sekelompok orang, di sekelompok orang. Jadi di depan hakim dan disaksikan juga banyak orang. Ya, minimal itu 4 orang. Ya, minimal itu 4 orang. Jadi di depan hakim dan di depan sekelompok orang itu minimal 4 orang itu dia melakukan sumpah li'an. Ya, melakukan sumpah li'an. Apa isinya sumpah li'an itu? Dia dia membaca ini. Asyhadu billahi, ya, annani laminas sadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni. Ini dibaca 4 kali. Jadi ya kalau kita ya pakai bahasa Indonesia ya. Asyhadu, saya bersaksi, ya, asyhadu billah. Jadi dia mengatakan asyhadu saya bersaksi demi Allah, atau demi Allah saya bersaksi. Innani laminas shadiqin. Asyhadu, saya bersaksi, billahi, demi Allah, innani, sesungguhnya aku, laminas shadiqin, sungguh termasuk orang-orang yang jujur. Sungguh saya ini adalah orang yang jujur. Fima Roma itu, fima pada sesuatu, Roma itu yang menuduh siapa aku bihi dengan ma zaujati terhadap istriku fulanah, si fulanah. Kalau fulanah namanya apa, Ida misalnya gitu ya. Kalau namanya Salsa ya Salsa, namanya disebutkan nama istrinya itu fulanah. Jadi saya demi Allah, ya katakan demi Allah saya bersaksi bahwasanya saya ini sungguh jujur, saya benar-benar jujur terhadap apa yang aku tuduhkan, ya, terhadap istriku bahwa dia telah berzina. Minaz zina, daripada zina. Ya. Wa anna hadzal walada, dan bahwasanya anak ini minaz zina adalah anak zina. Hasil dari zina. Minaz zina adalah hasil dari perzinahan. Walaysa minni, dan bukan dariku. Dan bukan berasal dariku. Ya. Arba'a marrat, 4 kali membacanya itu ya. Jadi dia membaca itu asyhadu billahi innani laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni. Jadi dia berkata, demi Allah saya bersaksi bahwa saya benar-benar jujur terhadap apa yang aku tuduhkan kepada istriku bahwa dia telah berzina. Dan bahwasanya anak ini hasil perbuatan zina dan bukan dari saya, bukan dari hubungan dengan saya. Dibaca berapa kali itu? Arba'a marrat. Dibaca 4 kali. Kemudian yang kelima, wa yaqulu fil khamisati ba'da an ya'idahu al-hakim. Wa yaqulu, dan berkata siapa rajul fil khamisati, di kali kelima. Di kali kelima kalinya. Jadi kan tadi
membaca asyhadu billahi ila akhir itu dibaca 4 kali. Yang kelimanya ya membaca ini. Ba'da an ya'idhahu al-hakimu, ba'da an ya'idha, setelah memberikan mau'idhah, memberikan ya nasihat siapa al-hakimu, hakim atau qadhi. Dan dia mengatakan yang kelima, dia berkata, wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin. Wa alayya, dan semoga turun kepadaku la'natullahi, laknat Allah. Ya. In kuntu minal kadhibin, in kuntu, jika ada siapa aku itu minal kadhibin, termasuk orang-orang yang pembohong. Jika saya berbohong, ya, jika saya berbohong, saya hak mendapatkan laknat dari Allah. Maka dikatakan li'an itu ya laknat, dari kata laknat itu ya. Jadi setelah dikasih mau'idhah sama hakim bahwa azab Allah itu lebih pedih, ya. Jadi kalau menuduh zina, padahal istrinya tidak berzina, dan dia berani melakukan sumpah li'an itu, ya kan dikasih itu dulu oleh hakim ya, dikasih mau'idhah dulu, kasih nasihat dulu. Benar-benar apa enggak kamu akan melakukan sumpah li'an ini? Ingat bahwa azab Allah itu lebih pedih. Jadi kalau dia berbohong, ya dia berbohong dan melaknat menuduh istrinya dengan zina itu, maka dia tambah berdosa. Dia berdosa, ya, dosa besar itu, dosa besar. Jadi menuduh zina tanpa bukti itu dosa besar. Ya, menuduh zina tanpa bukti itu dosa besar. Jadi begitu, itu disebut dengan li'an, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang suami menuduh istrinya telah berzina, maka karena dia telah menuduh itu berarti dia harus mendatangkan bukti terhadap tuduhannya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, berarti dia ini harus dihukum dia, di haddul qadhaf, ya. Nah, kalau dia ini takut dihukum, maka dia melakukan sumpah li'an. Ya. Kalau dia ini lari dari hukuman itu qadhaf, maka dia melakukan sumpah li'an. Dengan sumpah li'an itu berarti dia selamat dari hukuman qadhaf, ya haddul qadhaf, tapi dia kalau dia memang bohong, maka dia tidak selamat dari siksa Allah. Nah, itu dosa besar itu haddul menuduh zina tanpa bukti itu dosa besar. Jadi dia nanti melakukan sumpah li'an di mana itu? Di Masjid Jami', ya, dihadiri oleh para jamaah minimal 4 orang dan disuruh juga disaksikan juga oleh hakim, ya. Mengatakan itu, membaca itu asyhadu billahi innani laminas shadiqin fima ramaitu ila akhir itu, ya. Kemudian yang keempat, ya, kelima kalinya sebelum mengucapkan sumpah li'an ini, wa alayya la'natullahi, ini li'annya di sini. Ya, ini dikasih tahu dulu oleh hakim. Ya, dikasih nasihat dulu oleh hakim. Ya. Jika dia memang sudah melakukan sumpah li'an itu, maka ada beberapa hukum yang berlaku akibat dari sumpah li'an ini. Ya. Apa itu? Wa yata'allaqu bi li'anihi 5 ahkam. Wa yata'allaqu, dan bergantung bi li'anihi, dengan li'annya rajul, apa 5 ahkamin, 5 hukum. Artinya
berlaku kepadanya 5 hukum. Akibat dari sumpah li'an ini, maka berlaku 5 hukum. Pertama, suqutul haddi anhu. Gugurnya hukuman haddul qadzaf anhu dari rajul. Karena dia sudah melakukan sumpah li'an, otomatis dia tidak kena hukuman haddul qadzaf. Gugurnya haddul qadzaf. Gugurnya hukuman haddul qadzaf anhu dari rajul. Karena dia telah melakukan sumpah li'an. Kalau dia nggak melakukan sumpah li'an, berarti dia karena tidak bisa mendatangkan saksi atau bukti itu, ya 4 orang saksi tadi itu yang benar-benar melihat dengan mata kepala mereka itu hal itu, ya berarti dia berhak mendapatkan haddul qadzaf, hukuman haddul qadzaf. Tapi kalau sudah melakukan li'an, maka kalau sudah melakukan sumpah li'an berarti haddul qadzafnya gugur. Ya. Apalagi wujubu al-haddi 'alaiha. Wujubu dan wajibnya hukuman hadduz zina ya 'alaiha atas zaujatuh. Ya. Berarti karena haddul qadzaf bagi suami telah gugur, berarti tuduhan zina itu berlaku kepada kepada istrinya, berarti istri berarti tertuduh zina. Tertuduh zina, berarti kalau tertuduh zina berarti dia wajib kena hukuman hadduz zina. Berarti kan kalau dia sudah gugur, berarti kan tuduhan zina itu terbukti berlaku, ya. Tuduhan zina berlaku kepada istrinya, berarti dia dianggap telah berzina. Istrinya dianggap telah berzina, berarti dia yang dihukum hadduz zina. Istrinya dihukum hadduz zina. Wa zawalul firashi, dan hilangnya firash itu kinayah sebenarnya. Firash itu kan tempat tidur, ya. Maksudnya hilangnya ya perkawinannya. Jadi hukum perkawinannya terputus, ya. Perkawinannya terputus sudah. Jadi dengan sumpah li'an mereka otomatis pernikahannya terputus. Sudah tidak menjadi suami istri lagi. Ya. Kemudian wa nafyul walad. Wa nafyul walad, dan menafikan anak. Karena itu dianggap hasil hubungan zina, berarti anaknya ini tidak dinisbatkan kepada suaminya tadi, mantan suaminya tadi. Karena dianggap itu anak zina, berarti dinisbatkan kepada siapa? Pada ibunya. Pada ibunya. Ya. Nah, dianggap itu anak zina. Wa tahrimu 'alal abad, dan haram menikah dengannya selamanya. Wa tahrimu, dan haram, ya, diharamkan, ya, diharamkan menikah dengannya alal abad selamanya. Jadi kalau sudah terjadi li'an ini sudah nggak bisa kembali lagi, ya, nggak bisa menikah lagi dengan mantan suaminya atau mantan istrinya, nggak bisa, sudah selama-lamanya sudah, ya. Kalau talak bain itu kan masih bisa kembali dengan syarat-syarat itu, tapi kalau karena sumpah li'an ini sudah tidak ada harapan untuk bisa kembali lagi, sudah diharamkan untuk bisa menikah lagi alal abad selamanya. Nah, ini hukum
yang berlaku akibat dari sumpah li'an. Ya, 5 hal ini ya, 5 hukum. Paham di sini? Nah, kalau misalnya sang istri ini nggak terima, ya, karena dia merasa tidak berbuat zina, ya nggak terima itu. Saya nggak zina kok, saya kok dituduh zina. Ya. Kalau dia tidak terima, ya berarti dia melakukan sumpah li'an tandingan istilahnya. Melakukan sumpah li'an tandingan. Kalau dia tidak melakukan sumpah li'an, berarti dia dihukum. Di had zina berarti. Had zina diapakan? Kalau dia itu muhsan ya. Kalau muhsan berarti dirajam. Ya. Kalau haddul qadzaf itu apa hukumannya? Manina jaldah. Ya, dicambuk 80 kali. Ya, manina jaldah. Kalau hadduz zina ya dirajam sampai mati. Nah, jadi kalau misalnya istri ini tidak terima itu karena dia tidak merasa melakukan zina itu, maka dia boleh ya melakukan banding istilahnya ini. Melakukan banding. Dengan juga melakukan sumpah li'an. Ya, yaqul mu'allif rahimahullah wa yasqutu al-haddu anha. Wa yasqutu dan gugur apa al-haddu, hadduz zina anha darinya. Bi antal ta'ina dengan melakukan sumpah li'an. Sama-sama melakukan sumpah li'an. Fataqulu maka berkata siapa zaujatuhu, asyhadu billahi, asyhadu bersaksi siapa aku bersaksi billahi demi Allah, anna fulanan bahwasanya si fulan, menyebutkan nama suaminya tadi, mantan suaminya tadi itu. Ya. Anna fulanan hadza, bahwa si fulan ini laminal kadzibin, sungguh termasuk orang-orang yang berbohong. Artinya, demi Allah saya bersaksi bahwa si fulan ini adalah seorang pembohong. Saya bersaksi bahwa si fulan termasuk seorang pembohong, menyebutkan nama orangnya tadi, suaminya tadi. Fima ramani bihi minaz zina. Fima terhadap apa? Roma yang menuduh ini terhadapku bihi dengan ma minaz zina, dari zina. Sama dengan tadi itu maknanya ya. Fima pada sesuatu perkara Roma yang menuduh siapa fulan bihi dengan ma, ini kepada aku bihi dengan ma minaz zina, daripada zina. Jadi saya bersaksi, berkata demi Allah saya bersaksi bahwa si fulan ini adalah seorang pembohong, ya, atau telah berbohong, sungguh telah berbohong terhadap tuduhannya kepadaku bahwa aku telah berzina, atau terhadap tuduhan zina kepadaku. Sungguh dia telah berbohong terhadap tuduhan zina kepadaku. Dibaca berapa kali? 4 kali. Ya. Arba'a marrat, 4 kali. Yang keempat, wa taqulu fil marral khamisah. Wa taqulu dan berkata siapa zaujatuhu fil marral khamisah, di kali kelima. Di kali kelima. Nanti di kali kelima ya, di kelima kalinya. Ya. Di kelima kalinya ba'da an ya'idhahal hakim, setelah ya'idhah menasehati terhadap zaujatu siapa? Al-hakim. Ini juga dinasihati juga. Kalau dia berbohong juga dia berdosa. Kalau dia tidak bohong ya tidak masalah. Ya. Tapi kalau dia ini berbohong terhadap pengakuannya ini, terhadap sumpahnya ini, maka dia berdosa. Ya. Kasih nasihat bahwa
azab Allah di akhirat lebih pedih. Ya. Maka dia mengatakan yang kelima kalinya, wa alayya ghadabullahi in kana minas sadiqin. Wa alayya, dan atasku dan berhak kepadaku, ya atasku, ghadabullahi, murka Allah. Saya berhak mendapatkan murka Allah. Ingkana, jika ada siapa zawud, siapa rajul, itu minas shadiqin, termasuk orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi kalau si fulan itu jujur, kalau si fulan itu benar, maka semoga Allah, gitu ya, semoga Allah, wa alayya, dan semoga Allah mendatangkan murka kepada. Semoga Allah mendatangkan murka kepada. Ini apa namanya? Kalau dia melakukan sumpah li'an juga seperti ini, berarti dia sudah tidak gugur, ya, gugur hukuman hadduz zina kepadanya, ya. Jadi akibat sumpah li'an ini maka apa? Terjadi perceraian, pisahan, ya, perceraian antara suami istri tadi. Nah, ini disebut sebagai apa? Furqatul li'an, karena ya suami tadi melaknat istrinya tadi. Kalau sudah begitu berarti ya sudah selesai pernikahannya, otomatis menjadi terputus dan keduanya tidak boleh melakukan pernikahan ya selama-lamanya. Mantan istrinya ini sudah haram menikah lagi dengan mantan suami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena saya habis ada acara, ya. Maaf, kita akhiri. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.